Tepatnya tanggal 1 Juni 2012, saya memulai perjalanan menuju kota Kebumen melalui stasiun Jatinegara dengan menggunakan kereta api. Kota Kebumen. Ya, alasan pertama karena di kota itulah orang tua saya dilahirkan. Dan tentunya saya berniat untuk bertemu dengan sanak saudara saya yang ada di kampung halaman. Nama kota Kebumen berasal dari Kabunian yang berarti sebagai tempat tinggal Kiai Bumi setelah dijadikan daerah pelarian Pangeran Bumi Dirja atau Pangeran Mangkubumi dari Mataram pada 26 Juni 1677. Kota ini memiliki banyak objek wisata seperti goa, dari Goa Jati Jajar sampai Goa Petruk yang sangat terkenal. Dan ada juga pantai, dari Pantai Ayah sampai Pantai Karangbolong yang tentunya banyak orang yang mengetahui tentang objek wisata ini. Lalu ada juga benteng. Benteng? Ya, saya sempat heran. Saya sempat bertanya-tanya kenapa selama ini saya baru tahu dengan benteng ini. Selama ini yang diperkenalkan oleh orang tua saya hanyalah goa dan pantai. Ya, itu saja. Mungkin saja saya bosan dengan objek wisata yang seperti itu. Dan hal inilah yang membuat saya sangat tertarik dengan keberadaan benteng ini, yang membuat saya ingin tahu lebih dalam mengenai benteng peninggalan Belanda ini, Benteng Van der Wijk namanya. Benteng Van der Wijk merupakan benteng pertahanan darat terbesar di Jawa bagian selatan pada masa itu. Benteng yang didirikan pada tahun 1818 ini masih layak untuk dijadikan wisata spiritual dan sejarah oleh pemerintah sekitar. Bangunan tersebut berada di Kota Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Benteng Van der Wijk merupakan satu-satunya benteng di Indonesia yang berbentuk heksagonal atau persegi delapan. Konon di dunia ini hanya ada 2 benteng yang berbentuk heksagonal. Salah satunya ditemukan di Australia. Ciri khas lain yang membedakan dengan benteng-benteng yang ada di tanah air adalah warna kemerahan yang menyala dari tembok benteng tersebut. Hal itu disebabkan karena keseluruhan tembok benteng terbuat dari batu bata merah. Benteng persegi 8 itu mempunyai tinggi 10 meter dengan ketebalan dinding mencapai 14 meter dan dibangun di atas tanah seluas 7.168 meter persegi. Benteng ini mempunyai 2 lantai. Lantai pertama mempunyai 4 pintu gerbang. Di dalamnya terdapat 16 ruangan besar dan 27 ruangan kecil. Selain itu, ada 72 jendela dan 8 tangga untuk ke lantai 2. Lantai 2 mempunyai 16 ruangan besar dan 25 ruangan kecil. Juga ada 4 tangga yang menghubungkan lantai 2 dengan atap benteng. Pada saat pembangunan benteng ini bersamaan dengan meluasnya pemberontakan di Ponorogo. Pemberontakan ini ternyata sangat merepotkan pemerintah kolonial Belanda. Maka dari itu,
Belanda menerapkan taktik stelsel, yaitu daerah yang dikuasai segera dibangun benteng. Dan tokoh yang memprakarsai dibangunnya benteng ini adalah Gubernur Jenderal Van den Bosch. Tujuannya jelas, adalah sebagai tempat pertahanan sekaligus penyerangan. Nama Van der Wijk yang tertera di pintu masuk sejak awal memang sudah ada, tapi sampai saat ini belum ada literatur pasti yang menegaskan bahwa Van der Wijk adalah pembuatnya. Namun dalam terminologi Belanda, Van der Wijk mempunyai makna bangunan atau benteng yang berada di tengah-tengah desa. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa nama Van der Wijk tersebut diambil dari nama salah seorang perwira Belanda yang pernah menjadi komandan di benteng tersebut. Konon, arsitek dari pembuat benteng Van der Wijk ini adalah masih keturunan pribumi yang bergelar Mbah Kepeng, yang mendesain sedemikian rupa tembok yang tebal yang tahan dengan gempuran bom. Tetapi juga tidak ada kepastian mengenai benar atau tidaknya sumber tersebut dan siapa sebenarnya Mbah Kepeng. Ada juga yang menyebutkan bahwa yang membangun benteng tersebut adalah arsitek Islam, karena bentuk dari benteng tersebut adalah segi delapan, mirip sekali dengan Masjidil Haram. Jika dilihat dari kompas Islam, pintu benteng tepat menghadap ke arah kiblat. Lalu, muncul pertanyaan dalam benak saya. Mungkinkah jika Mbah Kepeng yang asli pribumi tersebut merupakan arsitek Islam? Di balik kokohnya tembok merah benteng Van der Wijk, tersimpan sejumlah misteri yang menyelimuti benteng ini. Jelas saja, ketika saya ingin memasuki benteng tersebut, terdapat tulisan yang sempat menciutkan nyali saya pada saat itu. Tapi, rasa penasaran saya mengalahkan semua itu untuk bisa memasuki ke dalam benteng dan mencari informasi mengenai benteng tersebut. Benteng yang sedang dalam keadaan sepi saat saya datang berkunjung semakin membuat aura mistis di area benteng begitu sangat terasa. Lorong, dinding, lantai, anak tangga, serta ruangan-ruangan yang sangat sepi seakan sengaja menutup mulut mereka dan menyimpan rapat-rapat sejuta cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada masa itu. Dulu itu waktu belum dikontrak, ini kan dikontrak sama Indonesia Power, saya cuma bilang saja waktu dulu dikontrak ini dulu tempat apa milik ABRI buat apa ini, buat asrama dulu, asrama. Terus lama-lama ndak dipakai ya, memang di sini dulu bilangnya itu angker bilangnya. Bulu kuduk saya sempat merinding saat memasuki beberapa ruangan yang ada di dalam benteng. Banyak mitos yang menghiasi benteng tersebut, seperti pada lantai 1 dan 2. Kedua lantai ini mempunyai keliling yang sama. Namun, ketika kita berjalan di lantai 1, akan terasa lebih lama 15 menit dibandingkan jika kita berjalan di lantai 2. Konon di tengah benteng terdapat sumur tua. Di waktu tertentu terdapat kepala naga yang terbang mengitari benteng
untuk menjaga benteng tersebut. Warna merah benteng memang sengaja digunakan karena warna kesukaan sang naga. Van der Wijk Tempo dulu telah menjadi kenangan. Van der Wijk yang dahulu telah berubah dan beralih fungsi menjadi kawasan wisata sejarah yang sangat layak untuk kita kunjungi. Semua kesimpang siuran yang menghiasi benteng tersebut malah semakin menambah keistimewaan benteng ini. Dan semua rasa penasaran saya mungkin tidak akan pernah terjawab. Sejuta misteri benteng Van der Wijk tidak akan pernah habis untuk dibahas. Namun setidaknya, kita sebagai pewaris bangsa harus lebih menghormati, menghargai, dan melestarikan peninggalan-peninggalan sejarah, khususnya benteng Van der Wijk.